Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Suatu sukacita yang penuh ketika pagi hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Saya percaya semua ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang merasa sukacita berikan kemuliaan buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan menyembah, memuji, meninggikan nama Yesus, mengundang hadiratnya tengah-tengah kita. Sebelumnya kita akan awali ibadah ini dengan doa. Satukan hati, tundukkan kepalamu, bersama kita akan berdoa. Setiap waktu kami rasakan kebaikan yang daripada Tuhan. Kasih setiamu tidak akan pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Juga pagi hari ini kami sehat. Kami dapat datang ke tempat ini untuk memuji, meninggikan dan membalas segala kebaikan Yesus dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami, hadirlah tengah-tengah kami, sehingga kami dapat memuji, meninggikan, menyembah, membalas segala kebaikan Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami percaya ketika kami pulang, kami akan diberkati, kami akan disembuhkan yang sakit, kami akan terhiburkan ketika kami sedih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah pagi hari. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Di nama Tuhan. Kita akan sapa Dia, kita akan sembah Dia. Roh Kudus hadir tengah-tengah kita, memuji, meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati.
Sungguh kasih-Mu tiada duanya, Yesus. Kasih itu yang menyelamatkan setiap kami. Kasih itu yang membuat kami hidup baru di dalam Engkau, Yesus. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah buat kasih Yesus dalam hidupmu. Bersama katakan, belum pernah ada kasih di dunia Kasih-Mu yang membuat kami ada pagi hari ini. Kasih-Mu yang menyelamatkan setiap jiwa kami.
Sehingga pagi hari ini kami dapat bersyukur buat kasih yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari El Shaddai yang merasakan kasih Tuhan, katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita haleluya. Pagi hari ini kita bersama akan memuji meninggikan nama Tuhan kita, amin. Berikan yang terbaik, suaramu, tarianmu, nama Yesus ditinggikan. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami siap untuk menerima kuasa Yesus pagi hari ini. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari terima kuasa yang pagi hari ini dari Yesus. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya kuasa-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami terima sukacita yang daripada surga. Sekali lagi bersama saya katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Mari bersama-sama berlari buat Yesus. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah.
berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan, kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang terima kuasa Tuhan, berikan kemuliaan buat Allah kita. Lebih lagi buat Allah kita, kayak membawa kami terbang dalam setiap masalah kami, kayak membukakan jalan-jalan yang ketika kami ada dalam masalah. Mari saya katakan bersama firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, ditarai kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bahwa kami terbang bersama-Mu Yesus. Firman-Mu Tuhan, ditarai kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu biarkan jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan. Mari El Shaddai bersama-Mu, terbanglah bersama Tuhan pagi hari ini. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu
dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. kita aman di dalam Yesus kita. Amin. Sebelum duduk, katakan kanan kirimu, aku akan terbang bersama Yesusku, menghadapi setiap masalahku. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk bersama, kita akan memberkati berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita akan memberkati anak-anak kita dengan kasih setia Tuhan. Kedangkan akan saudara, yang perempuan di belakang sini, terus sini yang perempuan, sini. Mereka adalah generasi penerus. Anak-anak ini mungkin 90% kadang-kadang lupa apa yang orang tua katakan. Tetapi mereka 100% akan melakukan apa yang mereka lihat. Jadi betapa pentingnya anak-anak ini kita bawa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami membawa anak-anak kami ini kepadamu. Mereka adalah generasi penerus, benih ilahi yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi pengubah negara bangsa kami, Amen. mengubahkan sekeliling kami. Sekarang kami berkata di dalam nama Yesus, kami memberkati anak-anak ini dengan kasih setia Tuhan, dengan rasa takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan turun atasmu, sehingga engkau menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di mana saja engkau ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Aku memberkati dengan kasih setia Tuhan, dengan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup turun atas hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau menjadi anak-anak yang cerdas, sehat, disertai Tuhan. Roh takut akan Tuhan mengalir dalam hidupmu dan memberkati engkau, menuntun engkau di setiap jalanmu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Dibalik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengembalikan milik Tuhan dan juga kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan pagi hari ini. Mari saudara yang sudah mempersiapkan diri, berdiri bersama-sama dengan saya. Mari kita akan mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau suami istri saudara pegangan bersama-sama, pegang bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Tirukan saya berdoa, Tuhan Yesus, hari ini aku melakukan perintah-Mu karena aku sadar aku manusia yang terbatas dan Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Itulah sebabnya ketika aku melakukan firman-Mu, firman-Mu menopang hidup kami. Aku kembalikan milik-Mu, aku memberi persembahan khusus kepadamu. Kuduskan ini. Dan biarlah mulai hari ini hidupku, keluargaku, kesehatanku, pekerjaanku, Tuhan topang, Tuhan lindungi dengan kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus, aku berkatakan dengan imanku. Amin. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks
because He's given Jesus Christ, His Son. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Saya ingin kita menyanyikan satu pujian, tapi tolong keluarkan ini dari dasar hatimu. Karena ketika kita mengeluarkan ini dari dasar hati kita, maka surga itu bereaksi dan dia akan terbuka. Surga hanya bereaksi ketika ada hati yang menjerit kepada Tuhan, hati yang benar-benar ingin bertemu dengan Dia. Surga tidak bisa bereaksi dengan keindahan dan kemewahan apa yang kita lakukan. Tapi surga bereaksi ketika ada hati yang rindu. Jadi maukah saudara menyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu? Bagaimana kalau kita bangkit berdiri? Kita pujikan pujian ini keluar dari dasar hati kita. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun kelemahanmu. Mari bawa hatimu. Kita tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara. Yesus Tuhan, ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hatiku Tuhan. Oh, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku, bahkan akal budi kami sekarang Tuhan, kami nyatakan bahwa kami mencintai-Mu, oh Yesus. Oh, ku
dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku akan memuji sembah Dia. Kita dengarkan keyboard menyanyikan pujian ini. Biarlah ini keluar dari hati kami. Karena ketika hati kami mengeluarkan kata-kata ini, maka hamba tahu surga sedang terbuka. Surga sedang merespon. Tidak peduli keadaan kami, tidak peduli situasi kondisi, tapi ketika surga merespon, aku tahu kuasa-Mu turun. Hidup kami diubahkan. Kami tidak mungkin kalah. Tuhan, kami mencintaimu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Dengan segenap hati. Kiralah maralayasi, kiralah maralayasi. Kami sembah Engkau Tuhan. Kiralah maralayasi. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Lihatlah umat-Mu yang sedang menyembah-Mu, yang sedang meninggikan Engkau dan berkata, mungkin ini kekuatan terakhir dari umat-Mu, dan berkata, aku cinta Engkau Tuhan. Saat itu tangan yang berlubang paku mengambil alih. Terima kasih, kami mau dengar firman-Mu. Engkau sedang memeluk kami, Engkau sedang merangkul kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Duduklah dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Coba tanya belakangmu, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, yaitu hasil dari hidup benar. Karena hasil hidup benar saudaraku ya. Karena kita tahu kondisi dunia sekarang ini tidak semakin baik, tetapi kondisi dunia ini semakin hari semakin buruk. Peperangan mulai di mana-mana, dan kita sadar bahwa hari Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Banyak hamba Tuhan bernubuat, nabi-nabi Tuhan bernubuat bahwa kedatangannya sudah tidak lama. Iya, sejak dulu ada nubuatan itu, tetapi saudara kita harus tahu dan kita sadar kalau saudara membaca Alkitab, maka saudara tahu kita ini berada di halaman terakhir dari sebuah buku. Dan kita tahu bahwa dunia kita ini akan berubah semuanya. Nantinya ekonomi secara global akan berpusat kepada satu. Saudaraku, ini akan semua akan kepada satu kekuatan. Itu nanti kekuatan itu akan muncul. Ekonomi akan semakin jelek. Dan tiba-tiba ada satu orang yang bisa mengatasi ekonomi ini secara global mendunia. Tetapi dengan persyaratan bahwa seluruh ekonomi yang mau bangkit maka harus bergabung dengan dia. Dan itulah masa di mana antikris itu datang. Karena tidak akan ada orang bisa berdagang, tidak akan ada orang bisa jual beli kecuali memakai tanda yang dia berikan. Karena dia memang seorang yang pinter,
yang ahli dan mempunyai kuasa yang besar. Sekarang saudaraku, bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Karena sekarang ini rasa-rasanya untuk hidup benar itu sudah susah saudaraku. Bahkan orang-orang yang hidup benar itu dicemooh, diejek, mana Tuhanmu? Yuk kita buka kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ke-18. Maleakhi pasal 3, 13 sampai 18. Ya. Saya akan membaca ayat 13, saudara ayat genap ya. Saya membaca TP2. Perhatikan baik-baik, kata-katamu sangat kasar terhadap aku firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, kata-kata kami yang mana melawanmu? Saudara ayat 14, 2, 3. Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia. Orang yang berbuat fasik itu bukan saja beruntung, tetapi juga luput meskipun mereka mencobai Allah. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kita baca bersama-sama ayat 18, 2, 3. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi pada akhirnya dunia ini hanya ada dua golongan orang. Yang satu orang fasik, yang satu adalah orang benar. Nah kita akan melihat orang fasik itu seperti apa. Pada akhirnya hanya dua orang ini. Dua tipe yang ada di muka bumi. Yuk next ini. Orang fasik itu dikatakan tadi mereka itu kata-katanya kasar atau kurang ajar saudaraku ya kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa manusia itu seringkali tidak sadar ngomong kurang ajar sama Tuhan. Anak kita ngomong kurang ajar sama kita, Bapak Ibu cepet kerasa enggak? Halo? Ya, anak-anak sekarang itu kan pendidikan hormatnya sudah kurang kadang-kadang saudara. Saya melihat anak-anak SD itu, dulu zaman saya SD, guru ngomong A, itu enggak berani saudaraku murid ngomong dengan mentelang kepada gurunya. Dan harus penuh sopan dan hormat. Sekarang anak-anak ini enggak. Saya dengar itu kalau di bawah itu, anak-anak itu waktu olahraga manggil gurunya, Pak, kowe lorenio. Jadi gurunya dikoek-koek nih saudara. Kalau dulu enggak berani. Coba berani enggak zaman dulu itu, yang sudah 50 tahun. Ngomong sama gurunya kowe, dikeplak saudara. Sekarang guru ngeplak murid. Lapor deh saudara, dilaporno saudaraku ya. Nah ini mereka itu orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang berbicara kurang ajar atau kasar sama Tuhan. Kasarnya bagaimana? Ini orang yang berkata begini, sia-sia kok kita tuh beribadah. Orang beribadah sama saja kok, jadi percuma kita ibadah. Itu orang kurang ajar loh saudara. Alkitab berkata orang yang berkata seperti itu adalah orang fasik loh. Gak ada gunanya kita beribadah. Padahal ibadah atau ngabekti tujuan Allah membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Itu adalah untuk mereka beribadah. Tujuan saudara dan saya ditebus oleh Yesus Kristus adalah untuk ibadah. Maksudnya ibadah apa? Kita ngabekti, memberi hormat dan mengakui Tuhan. Kita meninggalkan urusan kita, terus kita mengakui, menghormati Tuhan. Mengatakan dalam hidup kita bahwa kita memerlukan Tuhan dan Dia adalah segalanya, itu adalah ibadah kita. Tujuan orang Israel keluar dari Mesir adalah itu sebenarnya. Musa berkata kepada Firaun, izinkan umat Allah ini 3 hari
beribadah di padang gurun. Karena mereka gak mungkin bisa beribadah di tanah Mesir. Karena tanah Mesir itu penuh dengan dewa-dewa Baal. Diizinkan mereka keluar 3 hari untuk beribadah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan Firaun tidak mengizinkan. Ya, ini hanya untuk urusan ibadah loh, gak diizinkan. Marahlah Tuhan. Karena manusia hidup itu dipanggil untuk mempunyai hubungan kembali kepada Tuhan. Karena besok itu setelah kematian hanya ada 2 tempat. Bukan 4, bukan 5, hanya 2. 1 surga, 1 neraka. Nah, orang yang mau ke surga harus mempersiapkan dirinya. Harus mengenal pemilik surga. Harus tahu tata cara surga. Harus biasa hidup dan berkarakter surgawi. Sedangkan orang tidak bisa berkarakter surgawi kecuali dia mengenal pemilik surga. Makanya dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 bahwa ibadah itu berguna untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Karena ibadah itu besar gunanya. Latihan badani itu berguna tapi sedikit. Tetapi ibadah itu berguna untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Banyak orang gak ngerti hal ini. Nah, orang fasik berkata, ya, sama saja sia-sia kok kita. Buktinya Tuhan juga tidak melakukan seperti yang saya inginkan. Seperti yang saya inginkan. Bukan seperti yang Tuhan mau. Seringkali kita berkata begitu. Kenapa kok kalau saya ibadah kok saya masih mengalami persoalan. Saya masih mengalami hal ini, mengalami kesulitan, mengalami apa saja. Tahukah saudara bahwa manusia itu hanya bisa berubah karakternya ketika manusia itu di dalam ujian dan pencobaan. Muncullah karakter asli di situ. Ketika kita diuji, ketika kita dites, di situ muncul karakter kita. Dan itulah yang harus diubahkan untuk menjadi seperti Yesus. Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Setan berkata bahwa ujian pencobaan yang saudara dan saya alami adalah untuk menghancurkan. Tapi Yesus berkata, ujian yang aku berikan, aku izinkan terjadi dalam hidupmu adalah untuk memurnikan kamu. Supaya kamu tahan ketika berhadapan denganku nantinya. Itu tujuan Yesus. Jadi apapun kesulitan kita, sadarlah bahwa Tuhan sedang bekerja. Orang fasik akan berkata sia-sia beribadah. Karena di dalam ibadah kita diajari apa yang boleh dan apa yang tidak. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak saya lakukan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang menyakitkan. Seperti seorang anak dididik, saudaraku. Orang tua paling sakit hatinya. Orang tua mungkin gak akan sakit hatinya kalau anak itu sudah besar dan mungkin gak bisa memberikan pensiun kepada orang tua. Kalau hanya tidak bisa memberikan pensiun kepada orang tua, tidak terlalu sakit. Tapi hati orang tua akan sakit ketika anaknya yang dididik dari kecil dan menjadi besar, tiba-tiba dia berani sama orang tuanya dan seperti maling gundal. Ada orang tua yang ingin punya anak seperti itu? Oh, saudaraku, tidak ada. Orang tua akan senang, terhibur ketika melihat anaknya. Dia berhasil, bahkan lebih berhasil daripada dia. Dan mempunyai sopan santun. Dia menjadi terang, dia menjadi garam. Itu sudah memuaskan hati orang tua, saudara. Nah, di dalam ibadah kita mengerti akan hal ini. Kita diajari, saudaraku. Next berikutnya. Nah, dikatakan orang fasik itu mencobai Tuhan. Ya, jadi tolong saudara nanti pikirkan. Mencobai Tuhan itu artinya kita sudah tahu sengaja melanggar. Lihat itu, di dalam Matius pasal 4 ini kata-kata Tuhan Yesus ketika setan sedang menguji Tuhan Yesus. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, itu kan setan ini mengutip Mazmur pasal 90. Saudara nanti bisa buka.
Jadi setan itu apal ayat Alkitab. Sekarang saya ingin saudara tanya sebelah kanan kirimu. Kowe apal pirang ayat? Hah? Halo? Setan hafal ayat Alkitab loh. Dia kutip ini ayat. Terus dikatakan, dilemparkan kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setan kutip ayat bahwa Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang. Tuhan Yesus disuruh menjatuhkan dirinya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang atau istilahnya nampani kakinya Tuhan sehingga Tuhan tidak terantuk. Tuhan tahu kok itu. Tuhan ngerti kok. Makanya Tuhan gak bisa mengingkari firman-Nya. Kalau saudara tahu bahwa mengampuni itu adalah harus, tidak bisa tidak. Karena kalau kita tidak mengampuni, dosa kita tidak diampuni. Maka apapun yang terjadi, saudara dan saya tidak boleh mencobai Tuhan. Saudara sudah tahu bahwa mengampuni itu harus. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka dosa kita tidak diampuni. Dan kita berkata kepada Tuhan, terlalu sulit Tuhan bagiku untuk mengampuni. Aku gak mampu, aku gak bisa. Karena mungkin ada kejadian yang sangat menyakitkan hatimu. Ada kejadian yang di luar pemikiranmu. Ada kejadian yang mungkin secara manusia saudara tidak bisa mengampuni dan melupakan itu. Tapi firman Tuhan berkata ampuni. Saudara datang ke gereja dan firman Tuhan berkata ampuni. Ketika saudara berdoa, saudara mendapatkan suara Tuhan ampuni. Dan kita mengeraskan hati. Kita berkata enggak bisa. Maka sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan. Ketika kita mencobai Tuhan, kita berjalan menurut jalan orang fasik. Mungkin kita belum menjadi orang fasik, tapi kita menuruti jalan orang fasik. Mazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ketika kita tidak mengampuni, maka kita gelisah. Kita susah tidur, insomnia. Kita makan tidak enak, kita mengerjakan apa-apa tidak enak. Sebenarnya kuncinya apa? Karena kita sedang mencobai Tuhan, kita sudah ngerti bahwa pengampunan itu harus turun. Dan pengampunan itu sangat sulit. Saya sorry semua orang bisa bilang. Tapi untuk mengampuni itu sangat sulit. Tapi tahukah saudara, di dunia ini ajaran pengampunan itu keluar dari mulut Yesus Kristus. Ketika dia disalib dia berkata, ya Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tidak berkata kepada Bapa di surga, ya Bapa sorry beri mereka salah. No, tetapi memberi forgiveness, pengampunan. Dan itu sangat susah, saya ngerti persis. Saya merasakannya. Tapi saya tahu bahwa firman Tuhan jauh lebih besar. Daripada saya berjalan menurut nasihat orang fasik. Maka saya harus mengambil keputusan. Mengeluarkan forgiveness. Ketika forgiveness itu kita keluarkan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Turun atas hidup kita. Saudara kerja, pekerjaanmu akan disertai Tuhan. Apapun yang sedang kita kerjakan, bagaimanapun juga Tuhan ada untuk saudara dan saya. Itu sekilas orang fasik. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah orang benar itu. Orang benar. Orang benar itu ada dua hal juga. Karena menurut ayat ini disebutkan dua hal. Saya tidak keluar dari ayat ini. Dikatakan di sini ayat 16, orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lainnya. Jadi orang benar itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat, Amsal 1 berkata adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara pengen berhikmat, hikmat itu adalah bijak, wisdom.
bijak. Jadi saudara bisa ngedepi masalah yang begitu ruwet, orang lain tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan muncul di dalam pikiran saudara. Dan saudara akan bisa mengatur semuanya itu dengan baik. Itu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah menuruti atau melakukan perintah Tuhan. Itu orang takut akan Tuhan. Dia akan menjadi milik kesayangannya. Dikatakan di ayat 16 dan 17. Mereka akan menjadi milik kesayangannya. Kesayanganku pada hari aku bertindak. Hari-hari ke depan ini susah. Hari-hari ke depan ini banyak hal. Kita sekarang merasakan hampir semua berkata. Saya ketemu siapa ya? Di luar kota, di luar pulau itu semua berkata bahwa ekonomi ini sedang berguncang. Ya, saya tahu. Tetapi saya juga tahu pemeliharaan Tuhan atas orang benar itu pasti terjadi. Karena kita ini menjadi milik kesayangannya. Bahkan dikatakan kita ini menjadi permata di dalam bahasa aslinya itu kita tuh menjadi permata kesayangan Tuhan. Saudara tahu orang kesayangan itu. Bagaimana kita bisa menjadi kesayangan kalau enggak punya hubungan? Enggak mungkin. Kita bisa menjadi orang kesayangan atau kesayangan seseorang. Saya sayang kepada anak saya. Saya sayang kepada suami saya karena saya punya hubungan. Saya punya hubungan batin. Saya sering bercakap-cakap. Saya sering ngobrol. Saya sering buka hati. Saya sering makan bersama. Bahkan nangis bersama. Itu kami lakukan bersama. Makanya muncul rasa sayang. Dan Tuhan menyayangi saudara. Itu lebih daripada orang yang paling sayang kepada saudara saat ini. Saya dibukakan Tuhan ketika beberapa waktu yang lalu. Bukan yang baru ini, tapi kira-kira 2 bulan yang lalu. Ketika saya sedang ada di pesawat, Tuhan berbicara kepada saya. Aku tahu kamu sayang kepada anakmu. Betapa kamu mengasihi mereka. Kamu bisa berdiri untuk mereka. Kamu ingin hidup mereka itu baik. Kamu berdoa bagi mereka. Kamu menangisi mereka. Kamu memperhatikan, menanyakan kabar mereka. Bahkan kamu rela semua yang ada di dalam hidupmu untuk mereka. Kamu tidak ingin anakmu sedih. Kamu tidak ingin anakmu hancur. Kamu meratap di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan ngomong itu. Saya duduk di dekat jendela, saya melihat awan yang begitu bagus. Kamu ratapi mereka. Kamu tangisi mereka. Dan kamu berdoa buat mereka. Dan kamu berkata bahwa kamu mau bayar harga untuk mereka. Kamu mencintai mereka begitu kuat. Bahkan seluruh hidupmu bisa-bisa kamu berikan kepada anakmu. Ya, itu kayak suara yang ngomong. Bukan begitu Bapak Ibu kalau untuk anaknya? Halo? Saya tanya, Bapak Ibu kerja punya duit untuk siapa? Untuk tonggomu apa untuk anakmu? Hah? Ketika anakmu sakit, ada orang tua yang berkata, ya wis do, muga-muga loromu tambah nemen ya lek iso kowe ndang mati dadi pake mbek buke untuk sumbangan. Ada yang ngomong gitu? Ayo mesti itu kurang setengah on itu. Saudaraku, akan kita ratapi, akan kita tangisi. Kita akan berupaya bagaimanapun juga supaya dia sembuh. Dan Tuhan berkata, aku tahu itu yang kamu lakukan untuk anakmu. Saya kaget ketika saya disentak. Saya pikir apa maksudnya Tuhan? Sadarkah kamu? Kalau kamu manusia yang terbatas, kamu bisa melakukan itu untuk anakmu. Pernahkah kamu berpikir, aku yang tidak terbatas, aku lebih mengasihi anak-anakku
lebih daripada kamu mengasihi anakmu. Kaget saya saudara. Saya kayak tersentak. Saya nangis di pesawat itu. Satu ketika kamu pada titik, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kamu manusia. Seperti saya dituding begitu saudaraku. Tetapi kamu harus sadar. Tidak ada yang bisa menghalangi caraku untuk menolong anakku. Untuk menolong kamu. Saya berkata, oh Tuhanku, aku baru ngeh tentang kasih-Mu yang dikatakan dalam Alkitab. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi daripada langit biru. Ternyata kasih Allah itu begitu besar bagi orang-orang yang takut akan Dia. Kita menjadi milik kesayangannya berarti Dia tidak akan izinkan saudara dan saya itu mati percuma. Ada satu hal yang membuat saya terheran-heran dan benar-benar saya menjadi kuat kembali. Ada seorang ibu yang saya tahu dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mengalami sesuatu, dia punya anak yang sudah menikah. Yang namanya anak sudah menikah itu di luar kemampuan orang tua. Dan satu ketika saya tahu ibu ini benar-benar cinta Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Hidupnya, saya melihatnya, saya menjadi terharu saya. Benar-benar dia cinta Tuhan. Satu ketika terjadi satu peristiwa yang menimpa anaknya. Ini membuat saya terbelalak. Karena anak ini sudah menikah di luar kota. Yang menimpa anaknya ini di luar pemikiran ibu tadi. Ibunya tidak pernah berpikir bahwa hal ini akan menimpa anaknya. Dan yang menimpa anaknya ini bisa membawa kematian anaknya. Ketika ibu ini berbicara, saya hanya memikir saja. Dia berbicara. Secara logika, anakku udah mati. Minimal dia cacat seumur hidup. Tapi tahukah bahwa tidak sia-sia aku beribadah, aku takut akan Tuhan. Karena ternyata doaku, perlindungan Tuhan itu turun menyelamatkan. Di mana manusia sudah tidak bisa menyelamatkan. Orang tua tidak bisa menyelamatkan. Kekuatan lain tidak bisa menyelamatkan. Tapi Tuhan tahu cara menyelamatkan doa dan menjawab doa orang benar. Dan anak itu terselamatkan. Dari kematian, dari cacat seumur hidup. Ketika ada peristiwa-peristiwa lain, orang lain cerita kepada ibu ini tentang hal yang hampir serupa. Setan berbicara kepada di pikiran ibu ini. Tidak akan bisa. Ya sekalipun dia selamat. Tapi lihat nanti mesti ada sesuatu yang terjadi efeknya di balik semuanya ini. Sekian tahun. Dia berusaha mengelola pikirannya. Karena kalau orang yang takut akan Tuhan maka akan menundukkan pikirannya di bawah firman Tuhan. Dia dikasihi seperti anak. Orang yang takut akan Tuhan itu akan dikasihi seperti anak. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau ibu ini sedang bergumul di dalam pikirannya. Antara apa yang dia dengar yang begitu menakutkan. Bahwa ada seseorang yang mengalami seperti yang dialami anaknya. Tetapi sangat ringan, tidak seperti yang dialami anaknya. Tiba-tiba orang tersebut sudah gak bisa apa-apa. Gak bisa jalan, gak bisa berpikir apa-apa. Dan dia menjadi orang yang
Dia dengar seperti orang goblok dan bodoh. Ibu ini dengar. Dan satu lagi ada yang bercerita, oh iya kemarin tuh seperti ini. Dia cuma sekali aja kebentur. Dan ini harus masuk rumah sakit. Di kepala ibu ini mulai berputar. Bagaimana keadaan akibat-akibat yang terjadi. Dia tahu yang menimpa anaknya itu lebih parah dari semua yang dia dengar. Tapi saat dia sedang bergumul di pikirannya, tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada dia, dengar baik-baik. Semua yang kamu dengar ini justru seharusnya kamu sadar. Kalau kamu melihat anakmu masih hidup dan dia tidak mengalami apa-apa, itu karena kuasaku bekerja sempurna. Ketika saya mendengar hal ini, saya melihatnya. Saya berkata, amazing Tuhan, amazing. Tiba-tiba memang waktu ibu ini bergumul dia berkata, saya ketakutan setengah mati. Tetapi saya tahu ketika Roh Kudus berkata kepada saya, lihat perbedaannya. Lihat perbedaannya. Bahwa kamu adalah orang yang aku sayangi. Seperti anakku sendiri. Mulai dia memberikan ruang kepada pikirannya. Ini loh saudaraku, orang yang takut akan Tuhan itu selalu memberikan ruang kepada pikirannya. Lebih mempercayai Tuhan daripada keadaan yang dia lihat. Lebih mempercayai Tuhan daripada apa yang dia alami. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia dikasih seperti anak. Mazmur 103 ayat 11 saudara bisa membacanya. Bahkan dikatakan, saudaraku, ini orang yang takut akan Tuhan itu sering berbicara satu dengan yang lain. Perhatikan baik-baik. Seluruh omongan kita, pembicaraan kita, itu Tuhan melihat dan memperhatikan. Ini sebenarnya berbicara tentang kita orang-orang Kristen yang sering ketemu dengan teman seiman di kelompok sel. Kita ngobrol, di kelompok sel kan enggak ada tuh ngomong gosip. Nah kalau ada kelompok sel PKS-nya ngajak gosip, tolong saya dikasih tahu ya. Gak ada. Di situ hanya membicarakan bagaimana Tuhan itu besar, bagaimana Tuhan itu mulia, bagaimana keajaiban Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Tahukah saudara, ayat ini berbicara di sini. Tuhan memperhatikan dan mendengar pembicaraan satu dengan yang lain. Saudara mungkin berkata, mosok Tuhan memperhatikan cara aku bicara? Sangat. Itulah sebabnya berhati-hati bicara. Ojo karpe dewe saudaraku ya. Kita boleh guyon, saya juga seneng guyon tuh kadang-kadang saya pengen bisa ngakak gitu ya. Ketawa ngakak begitu, saya pengen sekali bisa terhibur begitu ataupun lihat. Tetapi tahukah saudara, Tuhan tuh memperhatikan pembicaraan kita dan Tuhan mendengar. Ketika mulut kita berbicara tentang kebesarannya, ketika mulut kita berbicara tentang keajaibannya, Tuhan mendengar pembicaraan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, ini yang bawahnya nggak bisa kelihatan kah? Bisa dinaikkan sedikit? Oke. Jadi ketika kita berbicara, tolong kita berbicara bahwa Tuhan itu berdaulat. Dia berdaulat atas hidup kita, dia berdaulat atas semuanya. Kita bicarakan. Karena kalau kita bicara, terus bicaranya itu welek, itu terpengaruh enggak? Tapi yang dibicarakan dunia ini sering kali lebih banyak LE apa APE? Saudara lihat dunia dalam berita, lebih banyak LE apa APE? Perang, robot kono. Sekarang itu mungkin film drakor. Drakor itu waktu dilihat itu Bu, isinya apa? Apakah baik, keluarga yang dipulihkan, atau selingkuh, atau apa lagi? Romantis? Wah, itu baiknya ya romantis ya. Tahukah saudara, ketika seseorang ketagihan film drakor itu,
kan filmnya itu ada yang romantis ya. Bagus-bagus ya. Wah, dibelikan rumah mungkin, iya. Atau diberikan uang. Terus ketemu pasangannya sesungguhnya. Lah kok koyok gak koyok sing ning film kae to? Ada ndak yang berkata begitu? Lah ning film kae setiap ulang tahun dikasih bunga loh. Dibelikan roti. Apa? Apalagi? Halo Pak Edi. Kira-kira terus pengen bawa istrimu seperti yang di film itu atau enggak Pak? Hah? Pengen. Terus ketika tidak kau dapati itu hatimu bagaimana? Jujur itu. Padahal saudara tahu, film itu hapus-hapusan tok. Dan orang bisa nangis ketika melihatnya. Saya tahu Mbok Sadiem pun bisa terpana dengan indah. Serinya indah. Sampai 300 berapa. Dan dia hafal itu, dia cerita kepada saya. Indah niku ngesakne lho Bu. Di ngeten lah. Bagi kok ya iso men to Mbok. Dia hafal. Tapi ketika saya tanya, Mbok Gusti Yesus lahir neng di teng Jakarta kinten-kinten. Coba, saudara. Berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara ketagihan film? Karena mengharapkan pasangannya seperti yang di film itu. Romantis tadi katanya. Lah kok delok bojomu, biyuh sewepet aku. Padahal neng film ini lek tangi turu. Halo sayang. Pagi-pagi sudah disiapkan makan, siapkan minum. Pak, Bu, saya tanya jujur siapa bojomu sing kayak ngono? Ben isuk nyepakne makanan dibawa ke kamar, dibawa. Iya Jen, Geri gitu. Oh tak pikir Geri gitu. Ora. Hah? Siapa? Yang tiap pagi pasanganmu membawakan sarapan. Ya sudah kamu istirahat aja dulu gak usah kerja. Ini tak siapkan makanan. Ini ya uangku buat kamu gitu. Ada yang gitu? Lho mau jane asline ora enek lho ngono kok iso ketagihan film nganti nangis-nangis. Sampai dilabui pada esok nonton film. Sorry saya ngomong ya. Aja tersinggung. Edian tenan gini nih. Saya bilang edian tenan ada orang kayak gitu tuh. Sampai pada esok ya bener itu. Pak Edi pernah cerita sama saya. Dan akhirnya dia bilang dia tersesat 1,5 tahun. Kok Yosui mentok Pak 1,5 tahun wiki tersesat. Untung dan cepat berbalik. Gak no terus piye coba. Padahal jadi PKS. PKS ya iso tersesat loh saudaraku. Gak ada lah itu apa drakor. Dulu saya pikir pertama kali saya dengar drakor itu adalah sesuatu yang mengerikan karena drakor. Wah itu mesti ada apa namanya horor, film horor. Lah kok ternyata itu drama Korea. Biyuh kepala saya tak keplak. Tiwas tak bus terapi. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Yesus itu memperhatikan, Tuhan memperhatikan dan mendengar apa yang kita bicarakan. Makanya hati-hati. Next yang kedua, yang terakhir. Orang benar itu orang yang menghormati nama Tuhan. Orang yang menghormati nama Tuhan itu menara yang kuat, tempat pelarian orang benar. Maka dikatakan Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di mana orang benar berlari dan mendapatkan selamat. Kalau saudara enggak percaya, buktikan nanti. Ketika saudara menghadapi sesuatu yang dadak, yang mepet, tidak bisa, umpamanya mau kecelakaan, apapun juga, sebut nama Yesus. Maka dalam hitungan setengah detik, Dia akan menyelamatkan saudara dan saya. Ayo, perlu kita buktikan. Kita harus membuktikannya. Saudaraku, ini menjadi menghormati namanya hukum ketiga dalam hukum Taurat. Tidak boleh bangsa Israel menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Filipi 2 ayat 9-10 berkata bahwa Yesus adalah mempunyai nama di atas segala nama.
Yesus akan bertekuk, siap lutut, siap lidah akan mengaku. Di kolong langit ini, di bumi ini, tidak ada nama seperti nama Yesus. Kita harus membuktikannya, saudaraku. Nah, orang yang menghormati namanya ini adalah orang yang sungguh-sungguh memikirkan, merenungkan penyingkapan yang dibuat oleh Allah. Itu namanya baru kita tuh menghormati nama Tuhan. Bukan hormat Yesus, gerak, tegak, gerak. Bukan. Kalau kita menghormati nama Tuhan, maka kita akan memikirkan, kita akan merenungkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dan kita sungguh berkata, sungguh namamu Yesus itu mengagumkan. Dalam hitungan detik, ketika engkau tersedak, ataupun jantungmu kambuh, sebut nama Yesus, maka keselamatan akan turun atasmu. Karena satu-satunya nama yang bisa menyelamatkan hanya nama Yesus. Kita mendahulukan menghormati Allah. Next berikutnya. Yuk. Sebagai penutup. Ini adalah Filipi 2 tadi ya. Itulah sebabnya Allah sangat. Terus berikutnya. Nah, Tuhan membuat perbedaan antara orang beribadah dan yang tidak beribadah. Saudara, di akhir zaman ini Tuhan akan membuat perbedaan ini. Pertolongan Tuhan akan turun pada waktunya. Ketika saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika semuanya berkata hancur. Ketika semuanya berkata tidak bisa. Tapi ketika saudara mau hidup benar, maka pertolongan Tuhan itu menjadi hak saudara dan saya. Kita harus tahu, tidak semua bisa kita atasi dengan duit. Tidak semua bisa kita atasi dengan kekuatan kita. Saya senang dengan olahraga. Saya kemarin ketika ada di Bali, sempat saya jalan-jalan. Sendiri tapi di pinggir pantai. Anak saya nge-gym, saya bilang mama jalan di pantai saja, nunggu kamu nge-gym. Saya jalan itu tak terasa. Karena waktu saya berjalan, saya memikirkan Tuhan. Saya memikirkan kebesarannya. Saya berkata kepada Tuhan, mataku tertuju kepadamu. Dan aku tahu, tapi tolong aku untuk aku mengerti jalanmu. Sepanjang jalan itu, tidak terasa saya 1 jam bolak-balik berjalan di pinggir pantai. Saya sendirian, saya menikmati itu. Saya berjalan sampai saya selesai, saya lihat kok saya 1 jam sudah berjalan. Tapi saya mulai memikirkan Tuhan. Memikirkan keajaiban, kebesarannya. Bahwa nama di atas segala nama adalah Yesus. Bagi hari ini kita akan mengambil tubuh dan darah Yesus. Tahukah saudara, setan tidak pernah takut sama pendeta. Setan juga enggak takut sama orang Kristen. Setan hanya takut kepada orang yang pikirannya dipenuhi dengan memikirkan Tuhan. Yang hidupnya melakukan firman Tuhan. Setan takut dan gemetar. Setan bisa menyerang. Saya tahu. Dia bisa lakukan apa saja. Tapi saya tahu juga. Oh, Yesus yang ada dalam diri saya, yang saya abdi, yang saya cintai. Itu jauh lebih kuat daripada setan. Dia bisa pakai 1000 cara untuk menjatuhkan, menghancurkan kita. Tapi Tuhan Yesus punya 10.000, 1 juta cara untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Itulah Tuhan kita. Itulah sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk hidup benar. Buang semua perkataan kotor. Buang kata-kata yang tidak benar karena Tuhan mendengar dan melihat apa yang kita bicarakan. Apa yang keluar dari mulut kita. Mulai hari ini, mari saya mengajak jemaat untuk hidup benar. Karena ke depannya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali pemeliharaan Yesus Kristus. Dialah yang bisa menyelamatkan kita. Hiduplah benar, hiduplah jujur, hiduplah mengasihi Tuhan. Wah Bu Ella, saya gak bisa jadi pendeta. Jangan pengen jadi pendeta. Jadi pendeta itu terlalu berat. Sebab kalau bukan seperti kata Tuhan, nanti pendeta Durno saudaraku. Repot saudara. Kedua anak saya berkata, ya kalau mama inginkan saya jadi pendeta, boleh enggak saya jadi pendeta seperti yang di kota-kota besar?
Maksudnya, ya udah saya khotbah, saya pimpin, habis itu ya jemaat itu mau nyemplung neraka, mau hidup benar atau enggak ya terserah, yang penting saya khotbah. Saya terima persembahan. Saya bilang, ora sanduk. Urusanmu kok ning dhuwur pas ngedep Tuhan. Tuhan ngomong, "Pergi kamu dari hadapanku." Oh. Jangan pengen jadi pendeta kecuali panggilan Tuhan. Tetapi dikatakan Alkitab di sini, orang benar itu melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan apa yang ada pada saudara. Kalau engkau punya uang, layani Tuhan pakai uangmu. Kalau engkau punya tenaga, layani Tuhan dengan tenagamu. Kalau engkau punya hikmat, wisdom, layani Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kalau engkau punya keahlian memasak, layani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Karena orang benar pasti melayani Tuhan. Gak mungkin tidak. Kita tadi saudara baca itu ayat 17, ayat 18. Seperti anak-anak yang melayani. Bukan seperti anak biasa tapi anak yang melayani bapaknya. Mari kita menjadi anak yang melayani Bapa kita. Dengan apa yang ada. Makanya saya izinkan anak-anak itu untuk bertumbuh, berkembang ya dengan sesuai. Layani Tuhan dengan cara medismu. Layani Tuhan dengan berkat yang Tuhan percayakan kepadamu. Itu kita semua melayani Tuhan. Jangan ada satupun di antara kita yang tidak melayani Tuhan. Ayo ngomong, kanan kiri muka belakang. Kamu udah melayani Tuhan belum? Gak usah bingung tentang pelayanan di mimbar. Ini luwe abot di mimbar ini. Nah, di mimbar ini, pelayanan di mimbar ini gak genah sidik. Musuhnya Tuhan loh saudaraku. Musuhnya Tuhan. Pelayanan di mimbar itu. Tapi kita bisa melayani kok sesama kita. Bagaimana jawabannya tadi? Halo, coba ngomong. Muka belakang. Yuk melayani, kamu udah melayani belum? Mungkin selama ini hidupmu kamu pakai untuk dirimu sendiri. Yuk kita melayani. Dengarkan orang yang keluh kesah. Tolong orang yang menderita. Kasih makan satu bungkus. Orang yang kesusahan. Wow, itu melayani. Kita melayani kok. Saya percaya jemaat LCD adalah jemaat yang melayani Tuhan. Apapun situasi kondisimu, percayalah selama saudara takut akan Tuhan, hidupmu akan dituntun Tuhan. Nah, bagi hari ini, engkau yang mendengar firman, dan saudara berkata, waduh iyo, aku kadang-kadang ngomong, mergo hatiku jengkel, mergo aku kecewa, aku ngomong dari mulutku. Rasanya kayak percuma komsel, percuma ibadah kok kayak enek hasilnya. Toh buktine anakku gak sugih, kok masalah masih banyak. Mungkin itu pernah terbit di hatimu. Pagi hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku gak mau jadi orang fasik. Aku mau jadi orang benar, karena aku tahu janjimu ya dan amin. Mari kita berdiri bersama. Pelayan berjaman suci, saya minta saya memberi kesempatan kepada saudara 30 detik untuk menyelesaikan hidupmu dengan Tuhan. Kalau di hatimu pernah keluar kata-kata makian, kata-kata protes, kata-kata mempertanyakan Tuhan. Yang saya dengar dari ibu tadi, dia berkata, saya tidak pernah mempertanyakan Tuhan tentang yang terjadi ini. Saya tidak meragukan Tuhan sama sekali. Di hati saya terlindungi, tetapi memang manusia saya yang lemah. Saya masih bisa menangis. Tapi saya tidak mempertanyakan Tuhan. Karena jalannya Tuhan terlalu sulit bagi saya. Jalannya gak terselami, saudaraku. Mungkin selama ini kita tidak menyadari perkataan-perkataan kita itu didengar dan dilihat oleh Tuhan.
Tahukah itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena semua yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati kita. Pagi hari ini selesaikan dirimu dengan Tuhan. Mungkin kau pernah berkata-kata kasar kepada pasanganmu. Kau pernah berkata-kata kasar tentang orang lain. Kau berkata-kata kurang ajar kepada Tuhan. Selesaikan. Dan ini waktunya keluar pengampunan. Mungkin hatimu terlalu sakit. Karena engkau pernah mendengar kata-kata kasar. Kata-kata jahat. Entah itu dari pasanganmu. Entah itu dari anakmu. Entah itu dari orang tua. Entah itu dari kakek nenekmu. Ini saya merasa Roh Kudus kok bicara soal hal ini kuat sekali. Tolong selesaikan itu dengan Tuhan. Ngomong pagi hari ini dan berkata, Tuhan, aku mengampuninya. Aku mau membuangnya. Ambil ini daripadaku. Kalau engkau merasa engkau tidak bisa, tidak mampu, katakan, biarlah melalui perjamuan kudus pagi hari ini, engkau membebaskan aku. Ketika tanganmu mengambil perjamuan kudus ini, ada kekuatan yang memampukan kita. Tubuh dan darahnya membebaskan kita. Tubuh dan darahnya memulihkan kita. Tubuh dan darah Kristus memampukan kita. Berbicaralah kepada Tuhan. Sementara pujian dinaikkan, saudara yang sudah menyelesaikan dengan Tuhan, duduklah di tempatmu sehingga saudara bisa dilayani dalam perjamuan kudus. Dengan segenap dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu Dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah, di tanganmu ada darah dan tubuh Kristus. Dia berikan itu untuk kita.
pagi hari ini datang berbeban berat? Adakah yang berkata bahwa selama ini ekonomimu naik turun dan ancur-ancuran? Dan pagi hari ini kau berkata kepada Tuhan, aku mau hidup benar. Adakah hubungan suami istri yang selama ini belum seperti yang Tuhan janjikan? Mungkin pekerjaan, mungkin kesehatan. Ada banyak hal yang saudara bawa pagi hari ini. Tapi dengar baik-baik. Di tangan kanan kita ada tubuh Kristus. Kita angkat tubuh Kristus. Dan di dalam tubuh Kristus ini ada kekuatan ekstra yang memampukan saudara dan saya untuk menanggung penderitaan. Yang ujungnya adalah kemenangan. Ketika malam Yesus berkumpul bersama murid-muridnya, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia menengadah dan dia berkata, dipecah-pecahkannya roti itu. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Setiap kali engkau memakannya, ingatlah akan hal ini. Yesus menanggung cambuk di tubuhnya. Dari tubuhnya keluar darah yang menghapuskan. Di tubuhnya ada bilur-bilur yang menyembuhkan. Di tubuh Kristus ada kekuatan yang memulihkan. Sekarang angkatlah imanmu dan berkata, aku percaya bahwa tubuhmu ini akan memampukan aku untuk menanggung hidup ini sampai kemenangan aku kecap. Tuhan, kami terima tubuhmu yang berkuasa dengan iman kami bahwa tubuhmu memampukan kami untuk kami hidup lebih dari pemenang. Sekarang apapun juga akan kami tanggung bersama dengan tubuhmu yang menjadi satu dengan diri kami. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama tubuh Kristus. Terima kasih atas tubuhmu. Bukti cintamu kepada kami. Engkau mencintai kami lebih daripada kami mencintai anak-anak kami. Lebih dari kami mencintai keluarga kami. Karena cinta kami sekali waktu akan terbentur dengan ketidakmampuan kami. Tetapi cintamu tidak ada yang bisa membendungnya. Sekarang di tangan kanan kami ada darah-Mu Tuhan. Kami hormati Engkau. Kami junjung tinggi dan kami bersyukur karena darah-Mu itu membebaskan kami. Setelah makan bersama-sama Tuhan Yesus mengambil cawan itu dan mengucap syukur kepada Bapa. Dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Setiap kali engkau meminumnya, ingatlah akan hal ini. Saudaraku, kita harus tahu bahwa di dalam darah Yesus ada penebusan. Di dalam darah Yesus ada kesembuhan. Di dalam darah Yesus ada kebebasan. Di dalam darah Yesus ada pemulihan. Di dalam darah Yesus ada sukacita yang melampaui segala akal. Di dalam darah Yesus, hidupmu dan hidupku akan menjadi terang. Sekarang kita akan minum dengan kepercayaan bahwa darah Yesus membebaskan. Darah Yesus mengubahkan kita. Darah Yesus memulihkan hidup kita. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima darah-Mu dan kami minum bersama-sama. Dalam nama Yesus. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kami bersyukur akan darah-Mu. Karena darah-Mu itu menuntun hidup kami. Darah-Mu menjadi tudung bagi kami.
Darah-Mu itu membuat kami aman. Darah-Mu itu membuat kami hidup dalam kemenangan. Darah-Mu membebaskan kami dari belenggu, dari dari ikatan. Darah-Mu membebaskan kami dari dosa nenek moyang kami. Darah-Mu Tuhan menyucikan hidup kami. Terima kasih. Kami berjalan dalam kekudusan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, bersama kita akan memperhatikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Shalom Jemaat El-Sada yang dikasihi Tuhan. Berikut kita akan melihat beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mari berantusias mengikuti Komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel, bisa menghubungi Sakom atau sahabat Komsel. Doa pagi, setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Ibadah Youth setiap Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Ibadah El Shaddai Kids hari Minggu, sesi 1, 2, dan 3 di Aula Nier. Ibadah Raya hari Minggu, sesi 1 jam 7 pagi, sesi kedua jam 9 dan sesi ketiga jam 4 sore. Demikian pengumuman kegiatan gereja minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman tambahan saudara. Shalom Jemaat. Amplop persembahan Natal sudah bisa masukkan di kotak atau langsung diserahkan kepada bendahara. Ya, Ibu Heni Sulistiawati ataupun Ibu Liana. Bagi yang belum mendapat, sudah bisa minta aser. Laporan pemasukan dalam bulan Oktober, saudara bisa melihat kebutuhan kita 46.500.000. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk memberikan berkatnya ini ya. Jadi Oktober masuk 5 juta. Sekian. Nah, saudara mulai mungkin bulan depan, atau bulan ini saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan menggunakan QRIS. Scan kodenya yang ditempel ada di depan sana. Sudah ditempel ya kode QRIS-nya. Bagi jemaat yang memiliki botol plastik aqua tanggung, ya aqua itu bisa dibawa ke gereja karena dalam bulan ini akan diselesaikan pohon Natal setinggi hampir 4 meter ya untuk ditaruh di depan sana melalui yang sudah dipersiapkan oleh Pak Sentot. Setelah sesi 2 ada doa penghiburan nanti di Aula Peniel ya. Mohon seksi kematian Komsel dari Gentong. Ya. Jadi ini komselnya Pak Cahyo ya. Yang di Gentong itu dan seksi sosial. Setelah sesi 2 ada penghiburan sebentar saja. Ini karena keluarganya yang dari Semarang kayaknya ya datang. Hari ini Pak Bambang mendampingi putrinya untuk acara di Bali. Ada yang baru pertama kali ini hadir? Mari kita rame-rame untuk menceritakan kasih Tuhan. Mari kita beri bersama, kita bawa persembahan kita. Saudara. Angkat persembahanmu. Bapa di surga, lihatlah umatmu yang membawa persembahan. Kalau kau mengajari kami untuk kami mengembalikan milikmu persepuluhan, sekarang adalah persembahan sukarela umatmu. Karena persembahan ini Tuhan kuduskan, Tuhan terima untuk memperlebar kerajaanmu di muka bumi. Terlebih di gereja ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan.
Biar melalui persembahan ini seluruh operasional gereja akan tercukupi sehingga bisa menjangkau di desa-desa untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Kami percaya karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Sekarang angkat tangan saudara, kita akan berdoa buat saudara Sari dan Bu Yansen yang ada di rumah sakit. Sari besok harus operasi karena kakinya patah. Kami sepakat bersama-sama berdoa buat teman kami seiman. Kami berdoa buat Bu Sari dan Bu Yansen. Kalau Sari besok harus operasi, Tuhan kiranya pakai para dokter untuk mengoperasi dengan tepat. Di dalam nama Yesus kami mengirim bilur-bilur Yesus sehingga Tuhan menjamah Sari, menjamah Bu Yansen dengan bilur-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Sekarang kami tengadahkan tangan kami kepadamu. Kami tahu kami terbatas, kami manusia yang terbatas. Tetapi kami sedang menyembah, kami beribadah kepada Tuhan serwa sekalian alam. Allah El Shaddai yang mengasihi kami. Kami bergantung penuh kepadamu. Hamba mohon kepadamu di dalam nama Yesus sesuai dengan otoritas yang Kau berikan. Pagi hari ini hamba melepaskan berkat kepada umat-Mu yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan mencari Engkau. Di dalam nama Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lakukan firman Allah yang kau dengar, maka kuasa firman akan menopang hidupmu. Biarlah berkat Tuhan turun atasmu, atas keluargamu, atas kesehatanmu, hubungan suami istrimu, sawah ladang ternakmu, pekerjaanmu dilindungi oleh Tuhan. Ketika engkau takut akan Tuhan, maka berkat orang benar akan menyertai kita. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kami terima kuasa-Mu, kami terima sukacita yang daripada surga, kami pulang dengan membawa segala berkat kebaikan dari ibadah pada terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.